Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini atau di video kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman ya untuk menghindari pemikiran yang negatif gitu teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis walaupun sudah paham gitu teman-teman ya, harus menghindari pemikiran negatif, harus menghindari pemikiran yang berbahaya karena ini tidak berbahaya. Tetapi kadang ketika sensasi datang ada aja pemikiran yang ke arah sana itu selalu hadir gitu teman-teman ya, dan itu memang agak sulit juga gitu teman-teman ya. Makanya di sini di video kali ini saya akan mengajak teman-teman bagaimana cara cara menghindari pemikiran-pemikiran yang tidak sehat, pemikiran-pemikiran yang dapat merugikan, pemikiran-pemikiran yang menjurusnya ke arahnya ke hal yang berbahaya. Padahal memang gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini tidak berbahaya dan tidak membuat kita itu yang menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman ya, di sini saya akan mengumumkan dulu tentang penghasilan YouTube ya. Nah alhamdulillah teman-teman ya, penghasilan YouTube saya sekarang itu sudah ada sekitar 4.700.000, namun pencairannya di antara tanggal 21 sampai tanggal 25. Nah kenapa saya umumkan di sini? Karena memang penghasilannya itu nanti akan kita sebagian akan kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan teman-teman ya. Dan kenapa saya juga sampaikan kepada teman-teman, barangkali bagi teman-teman ada yang mau andil dalam bersedekahnya, kalian teman-teman atau ini cukup memijit saja tulisan subscribe gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan aduh Pak saya ini mau ikut andil bersedekahnya gitu ya, gampang ya, kalian cukup subscribe saja, dan dengan subscribe itu kalian sudah bisa bersedekah ya terhadap orang-orang yang kurang mampu. Karena seperti apa? Karena channel ini khusus untuk ladang beribadah buat kita ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi tanpa disadari kalau misalnya kalian sudah subscribe, kalian juga nanti ikut bersedekah terhadap orang-orang yang kurang mampu. Kenapa bisa ikut bersedekah? Karena memang channel ini menghasilkannya itu ya dari kalian, dari hasil subscribe kalian gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian subscribe video ini tanpa disadari kalian itu saya itu mendapatkan penghasilan. Jujur teman-teman ya, channel ini mendapatkan penghasilan gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian sudah subscribe, otomatis channel ini mendapatkan penghasilan, dan penghasilannya nanti kita sumbangkan sama orang-orang yang kurang mampu, dan sudah pasti ya kalian juga ikut bersedekah terhadap orang lain gitu teman-teman ya. Nah kenapa saya selalu menganjurkan bersedekah, melakukan kebaikan terhadap orang lain, melakukan kebaikan terhadap orang lain? Perlu kalian ketahui ya teman-teman ya, yang namanya sehat, yang namanya sakit, itu semua pemberian dari Allah teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman sekarang itu sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis yang sedang tidak nyaman, sudah melakukan ikhtiarnya, berbagai macam cara sudah dilakukan ya, tetapi ada belum penyembuhan juga. Kalian harus ketahui ya, kalau misalkan kata Allah, Allahnya belum ridho, ya mungkin kalian tidak akan sembuh-sembuh teman-teman ya. Makanya selalu mengajak teman-teman itu melakukan kebaikan itu biar mencari ridho Allah teman-teman ya. Jadi ketika kalian sedang menjalankan ikhtiarnya, kalian juga berdoa sama Allah, ya Allah sembuhkanlah saya gitu ya. Nah nanti Allah akan menyembuhkan kalian dengan melihat tindak tanduk kalian teman-teman ya. Jadi ketika kalian sudah banyak melakukan kebaikan terhadap orang lain, sudah pasti Allah akan menyayangi kalian, dan doa apapun yang kalian panjatkan itu pasti akan dikabulkan. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang belum subscribe, dimohon subscribe dulu ya, karena untuk subscribe itu sebetulnya hal yang sangat mudah lagi gitu teman-teman ya, tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah aja teman-teman, itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik, dan tanpa disadari kalian juga nanti ikut andil dalam bersedekah gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya kalian kalau misalkan mau bertanya di kolom komentar, sebaiknya tengok dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk video-video tentang seputaran asam lambung sudah saya share ya, dari mulai cara menangani setiap sensasi itu rasanya sudah komplit ya. Jadi di video-video sebelumnya itu sudah komplit, semuanya sudah ada. Jadi kalian tinggal pilah saja ya, sesuaikan judulnya dengan keadaan kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya.
bagaimana cara mengalihkan pemikiran negatif gitu teman-teman ya, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis termasuk saya waktu dulu ketika sudah mulai paham, sedang mengalami rasa yang tidak nyaman gitu, padahal sudah mulai paham ini hanya pemikiran yang ngaco gitu teman-teman ya, tetapi pemikiran-pemikiran itu selalu hadir ya ketika ada sensasi sedikit aja, aduh jangan-jangan ini matinya jadi nih gitu ya, aduh ini penyakit apa lagi nih ya. Nah itu selalu hadir gitu teman-teman ya. Nah untuk mengalihkan pemikiran itu sebetulnya gampang sih, nggak sulit-sulit amat ya, gampang sebetulnya, kalian hanya cukup mengalihkan saja gitu ya. Mengalihkannya seperti apa? Saya sering bilang sama teman-teman ya di video-video sebelumnya juga, lakukan hobi yang menyenangkan, lakukan hobi yang menyenangkan itu ya, lakukan saja hobi yang menyenangkan, apapun hobinya yang membuat kalian senang, lakukan saja gitu teman-teman ya. Di awal-awal memang melakukan hobi yang menyenangkan itu tidak nyaman ya, tidak nyaman. Ketika kalian melakukan hobi yang menyenangkan itu tidak nyaman, ketika hobi yang biasa kalian lakukan sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika melakukan hobi yang menyenangkan itu, hobi kalian itu ada rasa senang gitu ya, ada rasa gembira gitu. Nah tetapi berbeda ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, hobi yang kalian suka dulu ketika dijalani itu tidak ada senang-senangnya. Jangankan melakukan hobi yang menyenangkan teman-teman ya, nonton komedi saja itu ogah untuk tertawa, malas gitu teman-teman ya. Tetapi itu hal yang sangat wajar sekali gitu teman-teman ya, karena psikis kalian kan sedang terganggu, mental kalian sedang terganggu, butuh latihan, paksakan saja teman-teman ya. Ingat ya, kita itu bisa karena biasa teman-teman ya, makanya lakukan hobi yang menyenangkan. Pak saya ini hobinya menyenangkannya tidak menyenangkan gitu, saya sudah tidak senang lagi sama hobi ini, cari hobi-hobi yang lain yang bisa membuat menimbulkan gairah kalian gitu teman-teman ya. Tanpa disadari, ingat ya, ketika gairah kalian ada, keinginan kalian ada, itu pemikiran tentang penyakit sedikit-sedikit akan terkikis teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu gitu teman-teman ya. Makanya saya selalu mengajak sama teman-teman itu, lakukan hobi menyenangkan, lakukan hobi menyenangkan. Nih untuk melakukan hobi menyenangkan saja sampai detik ini saya juga sudah sehat total, sudah sembuh total. Tetapi untuk melakukan hobi yang menyenangkan sampai detik ini saya selalu melakukan hobi yang menyenangkan. Hobi saya jalan-jalan. Kalau pengen kalian tahu jalan-jalan saya kemana, hobi saya seperti apa, tengok di channelnya Asian Village. Itu setiap hari saya jalan-jalan teman-teman ya. Bahkan kalau misalnya ketika saya tidak jalan-jalan pun, istri saya selalu mengingatkan, jalan-jalan, katanya jalan-jalan. Karena istri saya juga sudah mulai paham teman-teman, orang yang mengurus saya ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu istri saya. Kemudian dia juga sudah mulai paham bahwa perbaikannya ini hanya dengan kesenangan teman-teman ya, dengan kesenangan, dengan kegembiraan teman-teman ya, dengan catatan tetap saja pola makannya harus dijaga dan jenis makanannya juga harus dijaga, minumnya juga tetap dijaga. Nah itu teman-teman ya. Bahkan dulu pernah ada sempat videonya saya sudah share, cuman saya lupa lagi judulnya ya. Tengok saja di video-video saya yang sebelumnya. Karena saya itu selang beberapa hari nggak jalan-jalan, itu saya kena prank sama istri saya. Karena istri saya itu selalu menyuruh jalan-jalan, katanya jalan-jalan olahraga katanya gitu. Sayanya malas, sayanya ogah ya, karena sudah merasa sehat, sudah merasa sembuh total, jadi olahraganya itu malas lagi gitu teman-teman ya. Makanya istri saya itu ngeprank saya waktu itu. Dia bilang katanya itu di kebun, katanya yang ini ya, yang nyanggul, katanya butuh cemilan, butuh kopi, butuh rokok katanya gitu. Akhirnya saya datang ke sana. Ketika di kebun itu ternyata tidak ada orang siapa-siapa gitu teman-teman ya. Ketika saya telepon orang yang mengurus kebunnya, ternyata memang hari itu orang yang mengurus kebun itu tidak ke kebun. Nah itu ketika saya telepon lagi, istri saya bilang, "Mana nih orangnya?" Istri saya cuman tertawa saja. "Nggak apa-apa," katanya, "biarin kena prank, yang penting jalan-jalan." Nah itu teman-teman ya, jadi makanya sangat penting sekali melakukan hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, karena ketika kalian sering berdiam diri di rumah, itu kalian akan dominan selalu merasa-rasakan. Kemudian pemikiran tentang negatifnya itu akan lebih dominan hadir. Nah itu teman-teman, makanya lakukan saja hobi yang menyenangkan, lakukan hobi yang menyenangkan. Mulailah dari sekarang. Kalau nggak dimulai dari sekarang, mau kapan kalian perbaikinya? Ya, nah itu teman-teman, makanya saya selalu mengajak sama teman-teman tuh, ayo bangkit dari sekarang. Kalian harus punya tekad yang kuat, teriakan badan kalian, saya mampu, karena kalian memang bakalan mampu ya.
Nah itu teman-teman ya, jadi jangan terlalu banyak diam diri di rumah murung kayak begini gitu ya. Itu nanti ketika murung, nggak ada teman, nggak ada kerjaan, pemikiran tentang negatif itu akan lahir gitu teman-teman ya, dan sulit dikendalikan. Nah itu, nah untuk mencegah pemikiran tentang negatif itu hadir, lakukan hobi menyenangkan. Minimal ketika kalian melakukan hobi menyenangkan, minimal kalian berpikirnya ke arah yang hobi yang kalian lakukan gitu teman-teman, bukan berpikir tentang penyakit, minimal itu. Nah itu teman-teman, ketika minimalnya itu kalian besoknya lakukan lagi, ada jadi 2 minimal. Besoknya kalian lakukan lagi menjadi 3 minimal, dan terus dilakukan, nanti tambah besar ya, 10%, 20%, 50%, 70%, nyampe 100%. Akhirnya pemikiran tentang gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, pemikiran tentang sensasi yang tidak nyaman, pemikiran tentang penyakit berbahaya itu terkikis dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya. Catat sekali lagi ya, saya itu bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli penyakit dalam, saya bukan dokter. Saya itu hanya sekedar orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis selang beberapa tahun. Nah, saya pernah merasakan tidak nyamannya. Nah, makanya saya membuat channel ini. Saya tidak ingin orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu kayak saya dulu menderitanya gitu. Jadi pengenlah teman-teman itu cepat membaik dengan sempurna teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman sudah dikasih tahu, ogah juga bergeraknya. Jadi percuma sebetulnya nonton-nonton video kayak begini juga kalau misalnya kalian tidak melakukannya, ya percuma gitu teman-teman. Makanya lakukan dari sekarang, lakukan dari sekarang ya, dengan catatan kalau misalnya kalian sudah minum ya, minumnya sudah penuh, makannya sudah penuh, mau ngapain lagi? Kalian mau diam? Mau sampai kapan perbaikannya? Nah itu teman-teman, makanya lakukan hobi menyenangkan. Wah, saya hobinya cuma jalan-jalan saja ke mall, belanja ini itu. Ya kalau misalnya kalian punya uang, lakukan saja gitu ya teman-teman. Paling kalau misalnya bagi perempuan yang menderita paling suaminya. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau Pak, saya itu hobinya selingkuh katanya gitu, janganlah gitu ya. Karena kalau misalnya kalian selingkuh itu bukan jalan keluar teman-teman ya. Justru itu akan menambah penderitaan, karena kalian nanti akan berpikir keras lagi bagaimana cara memperbaiki ekonomi, membagi dua ekonomi. Udahlah, itu nggak usah dibahas ya. Yang jelas hobi-hobinya itu yang wajar-wajar saja. Yang wajar-wajar saja, yang bisa kalian lakukan. Untuk hobi-hobi itu sangat banyak sekali ya. Kebahagiaan itu tidak tergantung dari ekonomi yang besar gitu teman-teman ya. Dulu saya hobinya kayak macam camping, kemudian hiking, kemudian panjat tebing. Untuk panjat tebing itu butuh biaya yang agak besar. Nah tetapi waktu itu saya alihkan dengan hobi yang biasa teman-teman ya, cuman jalan-jalan saja, melihat pemandangan gitu. Nanti juga akan tertarik ya, kalau misalkan ini pengalaman saya nih ya, ketika saya mengunjungi pemandangan-pemandangan yang indah, itu tersirat ya, emosi saya datang lagi, tumbuh lagi, keinginan saya tumbuh lagi, rasa rindu untuk panjat tebing, rasa rindu untuk hiking lagi di gunung, itu timbul lagi teman-teman ya. Nah itu makanya ketika rinduannya datang lagi, keinginannya datang lagi, itu pasti ngeyel lagi, ke keluarga pasti ngeyel lagi. Itu pengalaman saya bilang ke istri waktu itu juga, ketika sering melihat pemandangan, ketika ada rindunya datang lagi untuk ke gunung, saya bilang ke istri, Bu, kayaknya macam sekarang ini saya udah kuat nih, kayaknya sudah bisa ke gunung lagi. Cuman karena memang keluarga itu masih belum percaya saya sembuh total, karena memang keluarga itu tidak inginlah saya kembali lagi. Makanya sampai detik ini juga untuk hal-hal yang berbahaya masih dilarang juga teman-teman ya. Padahal saya itu sudah kuat lagi, kayak macam bulan-bulan kemarin, udah berapa bulan nih, selang berapa bulan ke belakang itu saya sudah naik tebing lagi. Kemudian ketika istri tahu, waduh, diomelin lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, saya stop dulu untuk panjat tebing. Nah, tetapi mulai sekarang dia sudah mulai agak-agak ini ya, sudah agak-agak memberikan sinyal dengan cara sering menghubungi teman-teman saya yang sering hiking gitu teman-teman ya. Dan untuk di bulan-bulan sekarang, di awal-awal penyembuhan sampai sekarang itu, teman-teman saya itu yang sering hiking di gunung itu jarang dihubungi ya, karena fisiknya istri saya itu takutnya kembali lagi kayak dulu. Makanya saya itu sekarang itu bergaulnya sama kakek-kakek yang sering jalan-jalan, kayak macam bosnya ini
konveksi, kemudian sama engko, saya panggilnya suka Ahong ya karena memang dia orang Cina ya. Nah itu teman-teman, sama kemudian Pak Surya ya, Ustadz Surya, dia itu punya konveksi. Nah itu teman-teman, jadi saya jalan-jalannya sama orang-orang yang justru usianya di atas saya gitu, cuman jalan-jalan saja keliling-keliling sawah. Nah itu teman-teman ya. Nah kalian juga lakukannya seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan senangnya jalan-jalan gitu, senangnya jalan-jalannya misalkan ke daerah perkotaan, nggak apa-apa, jalan-jalan saja. Yang penting yang pertama, kalian sudah melakukan hobi yang menyenangkan, biar pemikiran tentang negatifnya itu tidak hadir ya. Yang kedua, kalian bergerak. Yang namanya bergerak itu sangat bagus sekali teman-teman ya, untuk mempertambah imun, kemudian melancarkan darah, melancarkan oksigen, mempertebal mental juga. Tanpa disadari kalau kalian sering jalan-jalan, mental kalian tumbuh lagi teman-teman, yang dulunya penakut menjadi pemberani lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya selalu katakan, lakukan hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Jadi bagaimana cara mengalihkan pemikiran negatif supaya tidak hadir? Untuk mengalihkan pemikiran, untuk menghilangkan pemikiran negatif sebetulnya tidak bisa, tetapi bisa kita kikis, bisa kita hindari. Dengan syarat seperti apa? Melakukan hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, kalau bagi kaum pria sih sebetulnya banyak ya untuk melakukan hobi yang menyenangkan, kayak mancing lah, kemudian apa ya, ya pokoknya banyak lah. Main bola, kalau misalkan belum kuat main bola, nonton saja, nonton bola di lapangan, nonton anak-anak kecil main bola gitu ya. Nah kalau bagi kaum perempuan saya kurang tahu juga, karena memang ibu-ibu itu dominannya belanja, hobinya belanja ya, belanja ya. Istri saya juga selalu menyarankan begitu. Nanti kalau misalnya ditanya hobi, pasti istri bilang katanya gitu, para kaum perempuan biasanya bilangnya itu suka belanja, karena saya juga sering belanja katanya gitu. Nah itu teman-teman ya, makanya sesuaikan sajalah dengan perekonomian kalian untuk hobi, sesuaikan saja dengan keadaan kalian. Yang jelas untuk melakukan hobi itu sangat banyak sekali, ragamnya sangat banyak sekali, dan tidak terpatok dengan uang ya teman-teman ya. Kenapa saya katakan juga patokan uang? Karena memang orang yang terkena gangguan asam lambung, keadaan psikosomatis, biasanya perekonomiannya juga terganggu teman-teman ya. Karena apa? Karena gangguan ini ada temponya gitu ya. Biasanya kan kalau sakit-sakit biasa itu selang 1 minggu 2 minggu kita sudah sembuh, sudah bisa bekerja lagi. Nah tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, kena psikosomatis, gangguannya itu agak lama juga ya, sudah pasti pekerjaannya terganggu, perekonomiannya terganggu. Nah itu teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa lah, dari mulai sekarang hiduplah sederhana, belajar hidup sederhana, karena justru kesederhanaan ini itu memang sungguh nikmat. Hidup sederhana, permasalahan juga akan sederhana. Hidup kita berlimpah, nanti permasalahannya akan berlimpah juga. Seperti itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, cara menangani atau cara menghindari pemikiran negatif ya. Jujur ya, waktu itu juga saya untuk menghindari pemikiran negatif itu sangat sulit sekali, tidak bisa ditepis begitu saja gitu teman-teman ya. Tetapi itu bisa kita hindari sedikit-sedikit dengan cara seperti apa? Dengan cara seperti melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Ketika kita melakukan hobi menyenangkan di awal-awal memang sulit, tetapi ketika kita lakukan 2 kali, 3 kali, nanti akan timbul perasaan nyaman, akan timbul perasaan rindu ingin melakukannya lagi. Nah ketika kita rindu, kita fokus, kita seneng di hobi itu, nanti pemikiran-pemikiran tentang penyakitnya itu akan hilang, pemikiran-pemikiran tentang gangguan yang berbahaya itu akan hilang. Nah itu teman-teman, jadi nanti minimal kita fokusnya di sana. Nah selain melakukan hobi yang menyenangkan itu, manfaatnya sangat banyak sekali teman-teman ya. Kita melatih mental, kita bisa melatih mentalnya teman-teman ya. Yang dulunya penakut, kini sekarang bisa lahir lagi mentalnya. Karena kenapa? Karena mental tempe itu lahirnya dari pemikiran kita yang salah, pemikiran tentang ketakutan. Akhirnya mental kita menjadi terganggu teman-teman ya. Nah ketika melakukan hobi yang menyenangkan, pemikiran tentang bahayanya tidak ada, awal akhir lambat laun mentalnya juga ikut terlatih lagi. Nah itu teman-teman ya. Makanya mulai sekarang ayo lakukan gitu teman-teman hobi yang menyenangkan. Belajarlah masa bodoh tentang sensasi yang sekarang yang datang. Yang penting kalian sudah makan, sudah minum, lakukan saja hobi yang menyenangkan. Belajarlah masa bodoh tentang gangguan asam lambung. Yang penting kalian harus tahu saja bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali tidak berbahaya. Cuman memang rasanya seperti berbahaya.
Kenapa seperti itu? Karena memang gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis berbeda dengan gangguan yang lain. Kayak macam sakit gigi rasanya nyut-nyutan. Kalau misalkan kita jatuh kemudian kulitnya berdarah rasanya perih. Nah, gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis rasanya seperti ini, tidak berbahaya, cuman rasanya saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya saya hentikan. Semoga saja menjadi wasilah buat kalian, semoga saja menambah pengertian buat kalian, semoga saja itu akan menjadi wasilah buat kalian biar kalian itu cepat kembali lagi kayak dulu lagi, biar kalian itu kehidupannya kayak dulu lagi, sehatnya kayak dulu lagi, mentalnya kayak dulu lagi. Amin ya robbal alamin, karena memang itu yang kalian rindukan. Dulu juga saya seperti itu. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya ya teman-teman ya. Oh ya, sebelum saya hentikan dimohon ya, channel ASEAN Village mohon di subscribe dulu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.